semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Muhammad, NPM 1875425, Program Studi Agribisnis Pangan, Semester 5 Politeknik Negeri Lampung. Perkenalkan, nama saya Nyoman Armawan, NPM 18754029. Stop Eka Trasta Sinuraya, Program Studi Agribisnis Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang survei di perusahaan Agri Lestari Nusantara. Oke, adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Christopher Eka Trasta Sinuraya dengan NPM 18754009. Yang kedua ada Riki Muhammad dengan NPM 18754025. Yang ketiga ada Nyoman Armawan 18754029. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang perusahaan. Perkebunan kelapa merupakan salah satu perkebunan yang paling luas di Indonesia. Bahkan perkebunan kelapa Indonesia menjadi perkebunan kelapa terbesar nomor 2 di dunia setelah India dengan luas 2, juta hektar. Perkebunan kelapa merupakan perkebunan yang paling potensial karena pohon kelapa banyak sekali manfaatnya. Pohon kelapa sering disebut pohon kehidupan karena semua komponennya dapat diolah lebih lanjut menjadi produk industri yang bervariatif, salah satunya serabut kelapa. PT Agri Lestari Nusantara didirikan pada tahun 2014. PT Agri Lestari Nusantara adalah perusahaan agribisnis yang bergerak dalam pengolahan kelapa terintegrasi. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan produk turunan kelapa, PT Agri Lestari Nusantara bertekad untuk menjadi pengembangan produk unggulan dan berkualitas tinggi, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dan diterima oleh masyarakat global. PT Agri Lestari Nusantara berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan. Tujuan. Adapun tujuan dari survei ini yaitu yang pertama, mengetahui sistem logistik PT Agri Lestari Nusantara. Yang kedua, mengetahui analisis nilai tambah PT Agri Lestari Nusantara. Yang ketiga, mengetahui manajemen pemasaran PT Agri Lestari Nusantara. Yang keempat, mengidentifikasi proses produksi PT Agri Lestari Nusantara. Manajemen logistik. Manajemen logistik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Yolanda M. Siagian tahun 2005, logistik adalah bagian dari proses rantai suplai yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif dan efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang hingga titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada menurut Sondang P. Siagian tahun 2003, manajemen logistik adalah keseluruhan bahan barang, alat, dan sarana yang diperlukan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Metode pelaksanaan. Tempat dan waktu pelaksanaan dilakukan di Jalan IR Sutami nomor 52 Campang Raya, Bandar Lampung. Dilakukan pada tanggal 30 September 2020. Laporan
Penelitian ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan survei atau turun lapang langsung ke PT Agri Lestari Nusantara di Jalan IR Sutami nomor 52 Campang Raya, Bandar Lampung. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu handphone, alat tulis, dan kertas HVS. Lokasi pabrik, bangunan, layout pabrik, dan alat penerangan dan udara di dalam pabrik. PT Agri Lestari Nusantara berlokasi di Jalan IR Sutami nomor 52, Campang Raya, Bandar Lampung. Adapun perbatasan PT Agri Lestari Nusantara yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Rejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wiyono, sebelah timur berbatasan dengan Gedong Tataan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Taman Sari atau Sungai. Lalu selanjutnya ada proses produksi yang dilakukan oleh PT Agri Lestari Nusantara. Yang pertama ada proses cleaning. Proses cleaning merupakan proses pembersihan serabut kelapa dari kotoran-kotoran yang ada di serabut kelapa menggunakan mesin cleaning. Lalu langkah kedua, pembuatan tali. Pembuatan tali dilakukan setelah serabut kelapa dibersihkan, kemudian serabut kelapa dimasukkan ke dalam mesin willowing secara perlahan dan menghasilkan tali serabut kelapa yang sudah bergabung dari serabut kelapa yang sudah dibersihkan sebelumnya. Selanjutnya, proses netting. Proses netting ialah proses penggulungan tali tambang yang sudah jadi oleh mesin willowing sebelumnya. Di proses ini, tali serabut kelapa digulung untuk masuk ke proses berikutnya menggunakan mesin spinning. Lalu setelah itu ada proses weaving. Proses weaving merupakan proses merajut. Tali serabut kelapa yang sudah di-netting kemudian dirajut untuk menghasilkan doormat atau keset menggunakan mesin hanking. Selanjutnya ada proses penyatuan. Proses penyatuan merupakan proses menyatukan keset yang sudah di-weaving dengan menggunakan latex untuk mempererat doormat atau kaset yang telah dibuat. Selanjutnya ada proses cutting. Proses pemotongan doormat atau keset sesuai dengan ukurannya menggunakan mesin cutting. Lalu selanjutnya ada tahap menuju terakhir yaitu tahap finishing. Yaitu proses finishing merupakan proses akhir. Di proses ini karyawan melihat kembali hasil doormat keset yang sudah selesai apakah dilakukan proses packing. Lalu yang terakhir ada proses packing. Proses packing merupakan proses pembungkusan doormat untuk dikirim atau dipasarkan ke luar negeri. Proses packing menggunakan kardus dan plastik. Setelah itu ada bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk dan memiliki persentase yang relatif besar dalam produk dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya. Bahan baku pada produk doormat dan core adalah serabut kelapa dan latex. Lalu ada bahan tambahan. Bahan tambahan adalah suatu bahan pelengkap yang ditambahkan ke dalam proses pembuatan produk untuk meningkatkan citra atau mutu produk yang dihasilkan dan merupakan dari bagian produk akhir. Bahan tambahan yang digunakan adalah benang untuk proses penyatuan serabut kelapa. Lalu ada bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang diperlukan dalam proses packing untuk proses pengiriman ke luar negeri, yaitu bahan penolong yang dipakai adalah plastik dan kardus serta stempel perusahaan. Lalu ada struktur organisasi dari PT Agri Lestari Nusantara. Ada manajer utama, di bawah manajer utama ada manajer produksi, manajer divisi personalia, manajer divisi pemasaran, dan manajer administrasi dan gudang. Lalu di bawahnya ada karyawan-karyawan yang lain. Selanjutnya ada analisis nilai tambah. Analisis nilai tambah yang pertama ada output, input, dan harga. Hasil produksi, kilogram per bulan, hasilnya 240.000.
Bahan baku kilogram per bulan hasilnya 300.000. Tenaga kerja harian kerja per bulan 260 juta. Faktor konversi 1/2 sama dengan 0,8. Koefisien tenaga kerja sama dengan 3/2 HOK sama dengan hasilnya 866,66. Lalu harga produksi rata-rata rupiah per kilogram sama dengan hasilnya 35.000. Lalu ada upah rata-rata rupiah per harian kerja sama dengan 100.000. Lalu setelah itu ada pendapatan dan keuntungan. Harga bahan baku rupiah per kilogram sama dengan hasilnya 15.000. Nilai produksi sama dengan 4 dikali 6 rupiah per PCS sama dengan 28.000. Lalu ada nilai tambah sama dengan 10 dikurang 8 dikurang 9 rupiah per PCS sama dengan hasilnya 13.000. Lalu ada rasio nilai tambah sama dengan 11/10 dalam kurung persen, hasilnya 46,4. Lalu ada imbalan tenaga kerja sama dengan 5 kali 7 rupiah per PCS sama dengan hasilnya 86,00. Lalu ada bagian tenaga kerja 11A/10A persen sama dengan 66,1. Lalu ada keuntungan 10A dikurangi 11A dalam kurung rupiah, hasilnya 4.400. Lalu ada tingkat keuntungan 12A/10A dalam kurung persen, hasilnya 33,84. Lalu yang terakhir ada balas jasa untuk masing faktor produksi, yaitu ada margin keuntungan 10 dikurang 8 rupiah per PCS sama dengan hasilnya 13.000. Lalu ada pendapatan tenaga kerja 12A (14) dikali 100 dalam kurung persen, hasilnya 66,1. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari kami, yaitu kesimpulannya adalah PT Agri Lestari Nusantara didirikan pada tahun 2014. PT Agri Lestari Nusantara adalah perusahaan agribisnis yang bergerak dalam pengolahan kelapa yang terintegrasi. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan produk turunan kelapa, PT Agri Lestari Nusantara bertekad untuk terus mengembangkan produk unggulan dan berkualitas tinggi, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dan diterima oleh masyarakat global. PT Agri Lestari Nusantara berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan. Pada dasarnya, kegiatan operasional PT Agri Lestari Nusantara hanya mempunyai satu departemen, yaitu Departemen Pabrik. Departemen Pabrik terdiri dari kegiatan memproses rabut kelapa menjadi kormet dan dormat. Setelah melaksanakan kegiatan operasi, ini Departemen Pabrik akan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit, terutama dalam hal produksi dan pengiriman barang itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.